Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada beberapa pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pesantren merupakan hasil islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara. Terlepas dari berbagai pendapat tersebut, yang pasti dengan adanya eksistensi pesantren di Indonesia mampu memberikan kemajuan dalam menjalankan penyebaran Islam di Indonesia, mulai dari membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, keagamaan, hingga politik. Istilah pesantren pada dasarnya merupakan sebuah tempat pendidikan Islam tradisional yang di dalamnya juga terdapat asrama bagi para siswa atau muridnya. Dengan kata lain, para siswa tinggal bersama dan belajar ilmu agama di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Sehingga setidaknya pesantren mempunyai 3 unsur, yaitu santri, kiai atau guru, dan asrama atau pondok. Pesantren di Indonesia sendiri sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, bahkan sudah ada sejak abad ke-18 Masehi. Pesantren cukup eksis di berbagai daerah di Indonesia, terlebih di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak pondok pesantren yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Adapun salah satu pesantren yang akan dibahas dalam video ini adalah Pesantren Al-Hidayah 1 Nangoh yang sudah berdiri sejak abad ke-19 Masehi. Pesantren ini berlokasi di Kampung Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Pesantren Al-Hidayah didirikan pada tahun 1835 Masehi oleh Raden Kiai Muhammad Hasan. Kiai Muhammad Hasan mendirikan pesantren Al-Hidayah setelah ia melihat perkembangan Islam yang sangat menggembirakan di daerah tersebut. Kiai Muhammad Hasan adalah anak dari Kiai Qasim, salah seorang penyebar Islam di daerah Panembong yang wafat pada tahun 1710 Masehi. Untuk penjelasan lengkap mengenai sejarahnya, bisa kita lihat dalam video wawancara dengan pemimpin pesantren Al-Hidayah saat ini. Terkait tentang sejarah berdirinya pesantren di pondok pesantren Al-Hidayah 1 Nangoh ini, menurut sumber yang bisa dipercaya, kurang lebih berdirinya itu pada tahun 1835 Masehi, sekitar 100 tahun lebih dari sekarang. Pendirinya itu Kiai Muhammad Qasim, biasa dipanggil di sini kata sepuh-sepuh dahulu itu Kiai Qasim. Kiai Qasim mempunyai putra yang meneruskan pesantrennya, namanya Kiai Muhammad Hasan. Kiai Muhammad Hasan diteruskan estafetanya oleh putranya, yaitu Kiai Haji Muhammad Qosasih. Kiai Haji Muhammad Qosasih meninggal, terus diteruskan oleh putranya yang bernama Muhammad Maksudi. Maaf, sebelumnya ini bukan putra tapi mantu daripada Kiai Haji Muhammad Qosasih. Kiai Haji Muhammad Qosasih mempunyai mantu, yaitu Kiai Haji Muhammad Maksudi. Muhammad Maksudi mempunyai putra, yaitu Kiai Haji Abdul Salam, ayah saya sendiri. Beliau meninggal pada tahun 2022, 1 tahun lebih dari sekarang. Alhamdulillah, sampai saat ini pondok pesantren Al-Hidayah 1 diteruskan oleh saya sebagai putranya daripada Kiai Haji Abdul Salam Maksudi. Sejarah berdirinya pondok pesantren di Al-Hidayah 1 menurut sumber yang beredar bahwa pondok pesantren Al-Hidayah 1 ini dahulu didirikan oleh salah seorang prajurit yang diutus oleh kerajaan Mataram. Sampainya di sini sekitar tahun 1700-an. Segitu sejarah singkat berdirinya pondok pesantren Al-Hidayah 1.
Lalu, mengenai perkembangannya sendiri, pesantren ini berkembang dengan pesat. Santri mencapai ratusan yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Garut, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Saat ini juga pesantren ini bernaung di bawah yayasan dan memiliki 4 lembaga, yaitu Pondok Pesantren, Diniyah Takmiliyah, Majelis Taklim, dan SMPIT Al-Maksudiyah. Untuk perkembangan di pesantren ini, alhamdulillah dari masa ke masa ada perubahan-perubahan. Dahulu santri itu mencapai ratusan, banyak yang belajar di pesantren ini dari daerah masing-masing. Ada yang dari daerah Garut, Tasik, Bandung, Jakarta, Bandung, bahkan ada yang dari luar Jawa Barat, yaitu dari Malang. Ada alumni yang pesantren di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Untuk perkembangan sampai sekarang, alhamdulillah pesantren ini sudah berkembang di bawah naungan yayasan menjadi memiliki 4 lembaga yang ada di bawah naungan yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Yang pertama ada Pondok Pesantren, yang kedua ada Diniyah Takmiliyah, yang ketiga ada Majelis Taklim, dan yang keempat ada Sekolah SMPIT Al-Maksudiyah. Alhamdulillah santri-santri atau alumni-alumni yang keluar dari Pondok Pesantren Al-Hidayah ini bisa dimanfaatkan ilmunya hasil daripada Pondok Pesantren Al-Hidayah. Banyak alumni-alumni yang mendirikan lagi pesantren di daerahnya masing-masing, bahkan banyak alumni-alumni yang jadi sesepuh atau pupu-pupu di daerahnya masing-masing, seperti di daerah Pakidulan, Garut. Itu banyak sekali alumni-alumni dari Pondok Pesantren Al-Hidayah yang mendirikan pesantren dan majelis-majelis taklim yang lainnya. Mungkin perkembangannya secara singkat di Pondok Pesantren Al-Hidayah seperti itu. Untuk metode pembelajarannya pun tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan pesantren-pesantren salafiyah lainnya, yaitu ada 4 metode. Pertama, metode talaran, yaitu santri menghafal masing-masing mengenai ilmu yang dipelajari, lalu keesokan harinya disetorkan kepada guru atau ustadznya. Kedua, metode balaghohan, yaitu guru atau kiai menyampaikan ilmu atau kajian kitab-kitabnya. Kemudian, santri mendengarkan dan menulis kembali apa yang disampaikan oleh sang ustadz. Lalu metode ketiga adalah metode sorogan, yaitu antara guru dan santri saling berhadapan. Kemudian, santri membaca kitab dan kiai langsung mengoreksinya. Keempat, tamrin atau muhadharah, yaitu perkembangan santri jika nantinya mungkin di tempat masing-masing sehingga mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Untuk metode yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Hidayah ini tidak jauh berbeda dengan metode-metode yang ada di pesantren-pesantren lainnya yang bersifat salafiyah. Di sini menerapkan setidaknya ada 4 metode yang diterapkan oleh gurunya terhadap santrinya. Yang pertama ada metode talaran. Metode talaran itu yaitu santri menghafal di kobong masing-masing mengenai ilmu-ilmu yang akan dipelajari, terus besoknya itu disetorkan kepada gurunya. Kemudian yang kedua ada metode balagan. Metode balagan itu guru menyampaikan ilmu atau kajian-kajian kitab yang didengarkan oleh para santri, terus ditulis oleh para santri sehingga dapat dihafal oleh para santri. Yang ketiga ada metode sorogan. Metode sorogan itu antara guru dan santri itu saling berhadapan. Jadi sistemnya santri membaca kitab, lalu yang mengkoreksi itu gurunya. Kemudian metode yang keempat yaitu ada metode tamrin atau muhadharah. Muhadharah ini perkembangan untuk kedepannya santri
jika santri itu sudah mukim di rumahnya masing-masing, mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Mungkin sekian metode yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Assalam. Pesantren ini berada di tengah pemukiman warga, sehingga ketika ada acara-acara, pesantren ini ramai didatangi masyarakat sekitar. Terlebih ketika diadakan sholat Jumat, masjid di pesantren ini memiliki banyak jamaah. Selain masjid, di lingkungan pesantren ini memiliki elemen-elemen lain diantaranya rumah kiai, bangunan tempat belajar kitab, asrama putra di lantai 1, bangunan SMPIT di lantai 2 dan 3, asrama putri dengan 4 kamar, mushola putri, dan dapur untuk putri, sehingga santriwati bisa belajar mandiri dan memasak sendiri. Untuk kegiatan sehari-hari, baik antara santri dan santriwati dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan mingguan dan harian, yang dimulai dari subuh sampai malam hari. Untuk kegiatan di Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 terbagi menjadi 2 bagian, ada kegiatan mingguan dan kegiatan harian. Untuk kegiatan harian, mulai bangun subuh, lalu melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, lalu melaksanakan kajian kitab sampai jam 6. Setelah beres melaksanakan kajian kitab jam 6, santri istirahat dan bersih-bersih di komplek pesantren dan kobongnya masing-masing. Setelah jam 7, untuk kegiatan selanjutnya yaitu untuk yang sekolah melaksanakan sekolah sampai pada waktu pulang sekolah. Untuk yang tidak sekolah melaksanakan kajian kitab sampai jam 10. Lalu biasa isomah, duhur. Setelah itu melaksanakan kajian kitab lagi dari jam 1:30 sampai jam 2:30. Setelah melakukan kajian kitab, istirahat, sholat asar. Setelah sholat asar sekitar jam 3:30 melakukan kajian kitab lagi sampai jam 4:30. Setelah jam 4:30 istirahat dan makan sore. Lalu persiapan sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat maghrib, kajian kitab lagi sampai isya. Sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya melakukan kajian kitab lagi sampai jam 9. Dari jam 9 kegiatannya yaitu ada yang talaran, ada yang mutolaah dan lain sebagainya, ada yang sorogan juga. Setelah itu tidur istirahat. Adapun untuk kegiatan mingguan seperti marhabaan, riadohan, tamrinan atau evaluasi kajian dalam 1 minggu dalam berbentuk pidato, tawasul dan lain sebagainya. Adapun untuk kegiatan-kegiatan umum seperti peringatan PHBI, seperti kegiatan PHBI seperti Isra Miraj, Maulid Nabi dan Hari Santri. Ada kegiatannya, ada perlombaan-perlombaan, evaluasi selama belajarnya santri dan menguji kreativitas santri dan santriahnya di Pondok Pesantren Al-Hidayah 1. Timiti orang init ke pesantren, pas orang ke pesantren siga anu tebetah dapat gawean orang cicing di pesantren tiap hari, loba pengangguran, bahkan loba anu waktu anu henteu kamanfaatkeun. Cek sanajan orang pertama kali cicing di pesantren, cek sanajan tebetah di pesantren, kulila mah perih. Jadi perih ku perihna teh kumaha gitu, kolot ngabiayaan ka urang tapi urang teu ngarti kana jadi kolot. Urang cicing di pesantren ayeuna alhamdulillah sok serajan geus kolot oge, tapi urang mah henteu kabita teh ningali batur geus bisa gawe, tapi urang mah hayu ningali penerus
di masa depan. Kan urang mah subhanallah yaum rijalul god, jadi pemimpin di masa depan. Kesan-kesan untuk mondok di sini bagi saya sangat menyenangkan dan sangat berharga, karena di pondok itu bukan hanya mendidik tentang keagamaan saja, tapi tentang kehidupan, baik dari hal kecil untuk ke hal yang besar. Kami di sini akan selalu memperjuangkan nilai-nilai teguh yang telah ditanamkan oleh nilai-nilai Rasulullah SAW, dan kami akan terus mencoba untuk mempertahankan nilai-nilai itu. Yang saya dapatkan dari pondok pesantren ini banyak sekali, terutama untuk melatih diri saya, terutama tentang kedewasaan. Nah, itu dia sekilas tentang pesantren Al-Hidayah 1 Nangoh Garut yang eksistensinya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Semoga dengan adanya video ini membuat banyak orang makin tertarik untuk masuk dan menelusuri lebih jauh tentang pesantren ini yang menjadi saksi bisu kemerdekaan Indonesia.